Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk melaksanakan presentasi. Terima kasih kepada Ibu Vidya selaku pembimbing mata kuliah Analisis Perilaku Konsumen. Presentasi kita kali ini kami akan membahas tentang pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan pengguna GoPay. Kelompok kami yaitu kelompok 1 yang besertakan oleh Jumiatul Mulia, saya selaku moderator yaitu Putrina Haryani, Mutiara Dwi Vela, dan Surahmat Nur Syarif Husen. Nah, pembahasan materi kita pada hari ini yaitu pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 metode, bab 4 hasil, dan pembahasan bab 5 yaitu penutup, kesimpulan, dan saran. Next. Pendahuluan. Latar belakang kami mengangkat judul ini adalah dikarenakan uang elektronik mulai diminati sebagian alternatif pembayaran bagi sebagian masyarakat Kota Padang selain transaksi secara tunai, auto debit, dan kartu kredit. Startup e-wallet perusahaan domestik yang telah mulai beroperasi di Kota Padang adalah GoPay dan OVO. Aplikasi GoPay salah satu paket dengan Gojek. Di antara beberapa layanan lainnya yang ditawarkan seperti GoBox, GoShopping, GoSalon, GoMessage, dan lainnya. Kemudahan yang ditawarkan dalam aplikasi GoPay menjadi daya tarik tersendiri bagi calon konsumen. Menurut iCloud House pada tahun 2020, ada beberapa kemudahan yang diperoleh dalam menggunakan aplikasi GoPay. Pertama, hanya tinggal menggunakan smartphone, kita sudah bisa melakukan berbagai transaksi dengan mudah. Kedua, yaitu GoPay adalah bekerja sama dengan Gojek. Jadi, kita tidak perlu membayar dengan uang tunai, melainkan dengan GoPay. Tidak jarang Gojek juga menawarkan potongan harga jika penggunaan aplikasi GoPay-nya cukup. Nah, dari latar belakang itulah kenapa kita mengangkat judul pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan pengguna GoPay. Nah, rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan GoPay. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan GoPay. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan GoPay. Yang keempat, yaitu bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan GoPay. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan GoPay. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan GoPay. Yang keempat yaitu menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan GoPay. Yang keempat yaitu menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan GoPay. Itulah dari penjelasan bab 1. Selanjutnya bab 2 yaitu merupakan kajian teori yang akan dibahas oleh Ibu Mutiara Dwi Vela. Kepada Ibu Mutiara Dwi Vela kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama yaitu tentang loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan wujud kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk yang tercipta dalam sebuah hubungan dalam mencapai sebuah produk dengan menggunakan berulang kali. Itu menurut Rahmawati 2014. Yang pernyataan loyalitas pelanggannya yaitu yang pertama, saya akan menyampaikan hal-hal positif tentang GoPay kepada orang lain. Yang kedua yaitu saya akan merekomendasikan GoPay kepada orang lain. Yang ketiga yaitu saya akan mendorong teman dan orang lain untuk menggunakan GoPay. Yang keempat yaitu saya akan memposting pesan positif tentang GoPay di akun sosial saya. Yang kelima yaitu saya akan mendorong teman dan orang lain untuk melakukan pembayaran melalui GoPay. Yang keenam yaitu saya akan memposting pesan positif tentang GoPay di website saya. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan yang dianggap sebagai evaluasi secara keseluruhan yang dapat mengakibatkan terjadinya proses pembelian ulang atau pembelian yang secara berkelanjutan. Itu menurut Bahmi 1991. Yang pernyataan kepuasan pelanggan yaitu yang pertama, pengalaman saya secara keseluruhan tentang GoPay sangat memuaskan. Yang kedua yaitu pengalaman saya secara keseluruhan tentang GoPay sangat menyenangkan. Yang ketiga yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah-tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Itu menurut Purto 2014. Yang pernyataan kualitas pelayanannya yaitu yang pertama, GoPay menyediakan informasi yang lengkap. Yang kedua yaitu GoPay dapat diakses secara cepat. Yang ketiga yaitu GoPay sangat mudah untuk menyelesaikan transaksi. Yang keempat yaitu tingkat personalisasi di GoPay cukup baik, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang kelima yaitu GoPay memiliki fitur yang bagus. Yang keenam yaitu GoPay memiliki pilihan metode pembayaran yang bagus. Yang ketujuh yaitu saya dapat memilih fitur layanan yang tersedia pada aplikasi GoPay dan memesannya sesuai dengan kebutuhan saya. Yang kedelapan yaitu saya merasa fitur layanan yang saya pesan di GoPay sudah sesuai dengan informasi tentang fitur tersebut. Yang kesembilan yaitu saya merasa privasi saya dilindungi secara mengakses GoPay selama mengakses GoPay. Yang 10 yaitu saya merasa aman dalam bertransaksi dengan GoPay. Yang ke-11 yaitu saya mempunyai fitur keamanan yang memadai. GoPay mempunyai fitur keamanan yang memadai. Yang ke-12 yaitu GoPay siap sedia merespon pesanan pelanggan. Yang ke-13 yaitu ketika saya komplain terhadap GoPay, admin aplikasi segera menindaklanjuti dan dengan tulus memberikan solusi dengan menyelesaikannya. GoPay cepat membalas antrian pelayanan pelanggan. Next, Bang. Di sini dapat kita lihat kerangka konseptualnya dari penelitian kami yaitu kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Dari kerangka konseptual terdapat beberapa hipotesis yaitu kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan GoPay. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan GoPay. Yang ketiga yaitu kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan GoPay. Yang keempat yaitu kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan GoPay. Next, Bang. Di sini dapat kita lihat bab 3-nya metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bapak Surahmat, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bab 3 itu metode penelitian. Kami akan membahas metode penelitian dari beberapa poin. Yang pertama itu jenis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah kausatif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena atau pemecahan masalah yang diteliti untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel exogenous terhadap variabel endogenous. Dengan penyebaran kuesioner kepada konsumen muda di Padang sebagai responden dari data yang diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan SPLS. Kemudian poin berikutnya itu populasi dan sampel. Terkait dengan penelitian ini, populasi tidak dapat diketahui karena teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling yang mana termasuk pada metode probability sampling GoPay di smartphone-nya, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti. Kemudian poin berikutnya itu jenis data. Jenis data yang digunakan itu data primer. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden
yang sesuai dengan karakter populasi. Kemudian poin berikutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei, yaitu dengan cara memberikan kuesioner kepada responden yang memiliki aplikasi GoPay di smartphone-nya. Setiap orang yang akan dijadikan sebagai responden akan dinyatakan terlebih dahulu tentang kesediaannya untuk mengisi kuesioner. Hal ini bertujuan memastikan bahwa responden yang akan dijadikan sampel adalah responden yang mempunyai aplikasi GoPay di smartphone-nya yang bersedia untuk mengisi kuesioner. Kemudian poin berikutnya itu instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengukuran yang digunakan oleh penelitian dalam proses pengolahan data adalah dengan menggunakan skala Likert. Poin berikutnya itu definisi operasional. Seperti yang kita ketahui tadi di bab 2 yang telah dijelaskan oleh Saudara Mutiara mengenai variabel-variabel yang terkait terhadap penelitian kami. Kemudian lanjut metode analisis data. Analisis data ini menggunakan pendekatan SEM. Alat analisis yang digunakan dalam menganalisis model SEM dan pengujian hipotesis menggunakan partial least square atau PLS dengan software Smart PLS 3.0. Kemudian poin berikutnya itu model pengukuran atau outer model. Analisis outer model digunakan untuk menguji validitas, reliabilitas indikator terhadap variabel laten. Kemudian ada yang dinamakan dengan convergent validity, discriminant validity, composite validity. Kemudian poin berikutnya evaluasi model struktural atau inner model. Setelah pengujian outer model yang telah dimenuhi, berikutnya dilakukan pengujian inner model. Kemudian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian inner model atau model struktural yang meliputi koefisien parameter dan tes statistik. Nah, itu tadi penjelasan dari bab 3 mengenai metode penelitian. Selanjutnya bab 4 akan dibahas oleh Bapak Jumiatul Mulia. Terima kasih.